Bapa di surga, seperti pujian yang kami naikkan ini Tuhan, mestinya roh kami, jiwa kami, bahkan tubuh ini dapat mengekspresikan terbakarnya semangat kami untuk mengabarkan Injil. Karena kami sendiri yang sudah menerima Injil, hari ini kami merasakan sukacita, hari ini kami mengalami damai sejahtera, hari ini kami mengalami keyakinan jaminan keselamatan di dalam Kristus. Karena Injil pernah kami dengar dari orang-orang yang Tuhan utus, sehingga kami bisa belajar dan mengenal Kristus. Terima kasih Tuhan, sebelum firman-Mu kami baca, pujian ini mengingatkan kepada kami sekali lagi. Sebuah pujian yang sungguh mestinya membakar kami, semangat kami untuk kami menyampaikan, beritakan Injil. Terima kasih hari ini Tuhan, kami mau membaca firman Tuhan, kami mau merenungkannya. Kami mohon biar kiranya Tuhan memimpin kami bersama-sama, biarlah Roh Kudus Allah bekerja membuat setiap kami bisa duduk tenang, teduh, fokus. Hanya bagaimana kami mau mendengar Tuhan berbicara. Pakai hamba-Mu yang punya kelemahan keterbatasan ini. Kau tutup bungkus hamba-Mu oleh darah Kristus yang maha kuasa, yang berkuasa itu. Sehingga ya Tuhan, setiap tutur kata hamba-Mu, bahkan gestur hamba-Mu, semua Engkau urapi, Kau berkati. Kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat dikasih Tuhan. Saudara, pujian tadi, ini mic-nya bisa agak naik dikit enggak? Saya ngerasa enggak dengar. Oke. Pujian yang tadi saudara itu pujian KPPK 371, ku suka mengabarkan saudara. Kiranya biar pujian ini terus membakar gereja kita, saudara dan saya, kita semua saudara. Karena apa? Karena sesuai dengan moto Gereja Santapan Rohani Indonesia saudara, dan kita hari ini itu ada di belakang sana, jelas ke seluruh bumi beritakan Injil saudara. Nah itu tugas kita bersama-sama saudara kasih Tuhan ya, bukan tugas hanya hamba Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari hari ini saya mengajak kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari sekali lagi 1 Korintus. Ya, kita buka sekali lagi 1 Korintus pasal yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita ayat 21 sampai 31 saudara. Silakan mari kita perhatikan 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-21 sampai 31. Saya akan membantu kita semua untuk membacanya. Bapak Ibu silakan memperhatikannya dengan baik. Demikian firman Tuhan. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar?
Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Ya, sampai sedemikian kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita akan merenungkannya bersama-sama Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saudara, tema kita di bulan Maret ini, saudara, gereja mengangkat tema berbicara tentang berbeda itu indah, saudara. Ya, berbeda itu indah. Dan di dalam sebulan ini, saudara, kita diajar bagaimana untuk tidak hanya sekedar kita tahu bahwa kita berbeda, tetapi di awal ini nanti kita akan belajar bagaimana lebih dulu kita melihat keunikan yang kita miliki masing-masing secara pribadi. Lalu kita akan belajar bagaimana kita melihat kelebihan orang lain. Lalu kita akan belajar lagi bagaimana akhirnya dengan semua keperbedaan itu, saudara, kita bisa bersinergi. Begitu ya. Kita tidak harus membuat orang sama, tetapi dengan keperbedaan itu kita bisa bersinergi. Yang penting pekerjaan Tuhan dikerjakan, itu saudara. Gitu ya. Yang paling utama gereja dan kita sebagai orang percaya, pekerjaan Tuhan dilaksanakan. Nama Tuhan dimuliakan. Ini yang paling penting, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Nah, ini di dalam sebulan ini kita akan belajar. Kami berharap bahwa dengan ini maka bukan sekedar pengetahuan dan konsep kita yang berubah, tetapi suasana keadaan di mana kita bergereja, berelasi dan sebagainya itu pun mengalami perubahan, tentunya ke arah yang lebih baik, saudara. Ya, dengan semua keperbedaan kita. Ya, saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar di minggu pertama ini saya membawakan yaitu berbeda itu indah, mengenali keunikan diri, saudara. Mengenali keunikan diri. Saudara, kita perlu mengenali keunikan diri. Kalau kita mendengar kata unik, saudara, apa yang terlintas di pikiran saudara bicara soal unik, saudara? Apa, saudara? Mungkin yang terlintas dalam pikiran kita, unik itu pasti berbeda, betul ya? Unik berbeda. Unik bisa berarti bahwa lain daripada yang lain, bisa jadi. Unik itu bisa juga kadang ada orang mengartikan antik, saudara ya. Atau istimewa, saudara. Ada orang yang mengartikan. Saudara, kalau pengertian kata unik ini, saudara yang kasih Tuhan, ini kan secara umum. Lalu kata unik ini kita tarik kepada diri kita manusia. Maka secara sederhana saya mengatakan kepada kita bahwa saudara dan saya adalah unik di hadapan Tuhan. Bahwa saudara dan saya adalah istimewa di hadapan Tuhan. Amin, saudara? Amin? Nah, ngomong sama temannya, kamu ternyata istimewa ya. Coba ngomong, coba sama sebelahnya, kamu istimewa. Saudara ya, saudara kita istimewa, saudara. Kita istimewa di hadapan Tuhan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, mari kita coba melihat. Di dalam pengertian sedemikian, ternyata tidak banyak orang memahami ataupun mungkin saja saya katakan belum pernah mendengar bahwa dia istimewa di hadapan Tuhan. Sehingga ada begitu banyak orang, saudara, merasa bahkan memikirkan bahwa dirinya sebenarnya gak ada apa-apanya. Ada sebagian orang merasa bahwa dirinya tidak berharga. Ada sebagian orang berharga bahwa dirinya adalah lemah. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam bagian ini saudara yang kasih Tuhan, umumnya itu terjadi ketika kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang yang disebut mungkin orang yang lebih hebat, orang yang berprestasi, orang yang memiliki potensi yang keren, orang yang sukses, maka saudara yang kasih Tuhan, jelaslah hasil daripada perbandingan kita itu, kita akan melihat bahwa diri kita tidak ada apa-apanya. Kita akan menilai diri kita bahwa kita ini tidak berguna. Karena perbandingan yang kita taruhkan adalah kepada orang yang lebih. Saudara, perasaan dan pemikiran itu adalah juga perasaan yang pernah saya alami. Adalah perasaan dan pikiran yang pernah saya terima. Akan tetapi saudara yang kasih Tuhan, ketika mengenal Tuhan, ketika mengenal firman Tuhan,
Ketika berjumpa dengan Kristus, kita mendapatkan sebuah pengenalan yang baru tentang Allah. Setelah kita mendapat pengenalan yang baru tentang Allah, maka saya mendapatkan pengenalan yang lebih baik tentang diri saya. Dan saya menyimpulkan bahwa oleh karena pengenalan yang Allah yang baru dan baik itu membuat diri saya punya kesimpulan, iya benar. Bahwa saya ini unik. Saya istimewa. Saya barangkali saya berkatakan saya antik. Saya beda dengan orang lain. Saudara dikasih Tuhan, bukan hanya itu. Saya berkata pada diri saya bahwa saya berharga di hadapan Tuhan. Saya bernilai di hadapan Tuhan. Saya katakan lagi, bukan oleh karena saya menilai diri saya lebih baik dari yang lain, tetapi ketika saya melihat Tuhan. Dan saya menemukan, oleh karena Kristus, aku berharga. Oleh karena Kristus, aku bernilai. Nah hari ini saudara, saya mengajak kita membawa berkat Tuhan dua hal sepulang kita daripada ibadah ini saudara. Bagaimana langkah awal untuk kita bisa mengenali keunikan diri kita. Saudara ya, betul ya. Langkah awal untuk mengenali keunikan dirimu. Gak usah ngomong orang lain dulu. Itu minggu depan kita belajarnya. Ya. Hari ini bagaimana langkah awal untuk mengenali keunikan diri. Yang pertama saudara. Bahwa pandanglah diri saudara sebagaimana Allah memandang saudara. Sekali lagi saudara ya. Pandanglah diri saudara sebagaimana Allah memandang saudara. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Pandanglah diri saudara sebagaimana Allah memandang saudara. Saudara mari kita melihat bagaimana pandangan Allah terhadap kita. Apa yang membuat saudara dan saya unik? Yang pertama saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita unik di hadapan Tuhan? Karena saudara dan saya diciptakan menurut gambar Allah. Saudara Kejadian pasal 1 ayat 27 berkata demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Maka Allah menciptakan manusia dia yaitu laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara ayat firman Tuhan ini tidak sedang membicarakan tentang diri kita dengan Allah. Bahwa Allah itu wajahnya sama seperti kita. Bahwa mata Allah itu sama seperti kita. Tidak saudara. Tetapi bagian ini mau menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita memiliki sifat-sifat Allah pada diri kita. Kita ini diciptakan Tuhan. Tidak ada yang persis sama dengan yang orang lain miliki. Saudara, orang yang kembar sekalipun dari rahim ibu yang sama, tidak ada yang sama. Saudara ya, tidak ada saudara. Kita diciptakan Tuhan memiliki keunikan dan perbedaan. Mulai dari apa saudara? Mulai dari fisiknya. Ya saudara ya. Bahkan lebih masuk lagi karakternya juga pasti beda. Lebih masuk lagi potensinya pasti juga dia berbeda saudara. Saudara melihat itu enggak pada dirimu? Ya, saudara diciptakan Tuhan, saudara unik. Tidak ada yang sama seperti engkau. Yang kedua saudara, kenapa kita ini unik? Karena kita saudara diberi kuasa atau kekuasaan atas bumi oleh Tuhan. Saudara dalam Kejadian 1 ayat 28 Tuhan berfirman demikian. Saya potong ayatnya saudara. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara firman Tuhan ini mau berkata bahwa engkau dan saya manusia diberi tanggung jawab. Manusia memiliki peran penting di dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk menjaga dan mengembangkan lingkungan di mana kita berada. Hari ini kita ada di mana saudara? Hari ini kita ada di gereja. Kalau firman Tuhan ini berbicara, maka kita hari ini dimanapun kita berada. Ketika di gereja, maka firman Tuhan ini harus dilakukan.
kita menjaga, memelihara, dan mengembangkan gereja. Ketika saudara ada di kantor, bagian firman Tuhan ini berbicara, ketika saudara ada di tempat kantor usaha saudara, saudara di situ menjaga, mengembangkan pekerjaan ada di sana. Ini saudara. Saudara, keunikan yang diberikan Tuhan karena Tuhan kasih engkau dan kuasa saudara. Dikatakan kita punya peranan penting. Saudara kalau dibilang menjadi orang penting, senang gak saudara? Enak gak saudara? Ya, wah orang penting datang gitu saudara ya. Rasanya aduh kayaknya gak nginjak bumi saudara ya. Wah orang penting gitu saudara ya. Saudara mau katakan, seberapa sering kita memahami ayat ini, bahwa kekuasaan yang Allah berikan itu menyebabkan engkau memiliki peranan penting. Kalau peran kita itu tidak kita kerjakan, maka pasti akan terjadi kerusakan. Kalau peran itu tidak kita lakukan dengan baik, maka pasti tidak terjadi perkembangan. Ini yang terjadi, yang akan berlaku saudara. Itulah mengapa setiap kita, semakin kita unik, karena ternyata Tuhan membuat diri kita punya peran penting yang besar di dunia yang besar ini. Yang ketiga saudara, kenapa kita unik di hadapan Tuhan? Karena kita diciptakan Tuhan dengan potensi untuk memiliki hubungan dengan Allah. Saudara dalam Kejadian pasal 1:28, ini saya potong saudara ayat-ayatnya. Saya bacakan bagi kita. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu, di manakah engkau? Saudara, firman Tuhan ini menggambarkan hubungan manusia dengan Allah sebagai satu hubungan yang sangat dekat, sangat intim sekali. Satu hubungan yang membuat saudara dan saya bisa berhubungan, berkomunikasi dengan Allah dengan intens. Saudara, kalau saudara memiliki akses bisa ketemu sesuka hatimu ataupun terjadwal dengan orang nomor 1 di Indonesia ini, kira-kira saudara akan memanfaatkannya atau tidak saudara? Pasti kita akan memanfaatkan. Karena apa? Karena ada akses kepada dia. Yang beri akses itu siapa saudara? Saudara atau dia? Dia yang ngasih, kita gak bisa saudara. Demikianlah kita saudara. Kita memiliki potensi, memiliki hubungan dengan Allah itu karena Allah yang memberikan akses itu kepada kita. Sehingga kita bisa berhubungan dengan dia. Seperti apa yang terjadi dalam Kejadian 1:28 ini. Bagaimana manusia pertama itu. Begitu bahasanya intim sekali saudara. Mendengar langkah Tuhan. Dia tahu Tuhan datang. Dia tahu Tuhan menghampiri dia. Dan bahkan dia mendengar Tuhan berkata, di manakah engkau? Saudara, yang keempat saudara. Kenapa kita unik di hadapan Tuhan? Karena kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Saudara, mari saya ajak kita membaca Yesaya 43 ayat keempat saudara. Kita baca bersama di dalam layar ini. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini siapa yang berkata saudara? Yang berkata ini bukan manusia. Yang berkata ini adalah Tuhan sendiri. Dia berkata engkau berharga di mataku. Engkau mulia. Aku mengasihi engkau saudara. Yang berkata ini adalah Allah sang pencipta langit dan bumi. Dia mengatakan ini kepada kita. Jadi keunikan yang kita miliki saudara. Karena Tuhan menaruh nilai pada diri kita. Karena Tuhan menaruh harga pada diri kita. Itulah mengapa saudara yang kasih Tuhan. Yesus sampai dia mau mati di atas kayu salib. Dia mau bayar harga lunas. Untuk segala dosa dan kesalahan kita di atas kayu salib. Kenapa saudara dia mau mati? Karena engkau berharga bernilai.
Saudara, kalau kita sedang kesulitan saudara, lalu kita bawa barang ke penggadaian saudara. Saya percaya bahwa setiap orang menggadaikan barang, pasti yang digadaikan barang berharga, betul saudara ya? Waktu saudara gadaikan itu pasti karena terpaksa, terjadi peristiwa itu. Waktu saudara gadaikan mungkin saudara menangis. Bisa jadi itu mungkin cincin pernikahan, bisa jadi itu mungkin kendaraan, bisa jadi itu mungkin surat rumah, saudara gadaikan. Lalu saudara bilang apa? Nanti aku ambil lagi. Ku bayar semua. Lunas. Kenapa harus diambil lagi? Karena dia tahu di situ barang berharga bernilai. Saudara, Tuhan bilang apa? Engkau berharga di mataku, engkau mulia, aku mengasihi engkau, mengasihi saudara dan saya. Sampai Yesus rela mati di kayu salib demi untuk menangkap engkau kembali dari cengkraman iblis dan maut itu. Saudara, oleh karena itu, jauhlah kiranya dari perasaan dari diri kita yang berkata, aku gak ada apa-apanya, aku gak berharga. Saudara, hari ini saya mau katakan, firman Tuhan hari ini berkata bahwa semua kita berharga, semua kita bernilai. Untuk itulah Kristus mau mati di atas kayu salib. Setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus, engkau lebih berharga. Karena harga yang dibuat Tuhan bukan dengan emas dan perak dikatakan firman Tuhan. Tapi oleh darah Kristus. Inilah yang nanti kita akan peringati di dalam perjamuan Tuhan. Ketika kita mengambil roti dan anggur ini, kita mengingat pengorbanan Kristus. Mengingat momen yang membuat engkau dan saya diingatkan. Engkau dan saya bernilai berharga. Sampai darah Kristus tertumpah di atas kayu salib. Saudara, ada seorang pengerja atau ya saya bisa katakan pengrajin kerajinan tangan saudara. Saudara, seorang pengrajin ini dia hendak menciptakan karya seni. Dan tentunya seorang pengrajin akan menghasilkan karya seni yang indah dan sempurna. Saudara, ketika dia selesai membuatnya, maka sang pengrajin itu tidak akan pernah langsung untuk memajang. Enggak saudara. Sebelum dia akan pajang untuk dilihat secara publik saudara, dia lebih dulu melihatnya dengan baik. Saudara, maka pengrajin itu melihat setiap detail karyanya dengan penuh kasih sayang. Bahkan kadangkala dia melihat, dia bangga ternyata dia bisa membuat kerajinan ini. Saudara, mengapa dia perlu detail melihat dengan penuh kasih sayang dan bangga saudara? Karena apa saudara? Karena dia mengetahui betapa berharganya karya itu. Betapa berharganya. Setelah itu baru dia pajang untuk publik. Saudara, demikian pula sebenarnya Tuhan terhadap engkau dan saya. Tuhan itu menciptakan setiap orang penuh kasih sayang. Tuhan itu menciptakan setiap orang penuh dengan perhatian. Dia detail melihat engkau dan saya. Setiap hari dia lihat. Bahkan sebenarnya ketika setelah Allah menciptakan manusia, Allah bilang apa? Semuanya baik, semuanya sempurna saudara. Sedemikianlah Allah memperhatikan kita. Dia penuh kasih sayang, dia bangga saudara. Mengapa? Karena dia katakan tadi, kita berharga dan bernilai saudara. Oleh karena itu saudara, mari hari ini. Untuk kita bisa mengenal keunikan diri kita, mulailah, pandanglah dirimu seperti Allah memandang dirimu.
Jangan pakai pandangan cara dunia. Dunia mungkin selalu bahkan sudah melabelkan kita. Engkau buruk, engkau jelek, engkau lemah, engkau tidak ada apa-apanya, engkau tidak berharga. Hari ini kita pakai cara pandang Allah yang dikatakan oleh Allah. Engkau berharga, engkau bernilai. Dan aku mati demi menyelamatkan engkau. Saudara, mari katakan saudara, aku berharga, kau berharga. Coba ngomong sama temannya dan dirinya saudara. Aku berharga, engkau berharga. Ya, saudara ya. Ingat saudara ya, waktu kita nunjuk diri kita di dada kita, aku berharga, engkau berharga. Setelah kita ngomong ini, mulai hari ini, jangan turunkan harga dia di luar. Jangan bikin diskon di luar. Ya, jangan turunkan harganya, Tuhan sudah buat. Jangan ada tindakan menurunkan dia. Harga, dia berharga. Yang kedua saudara, apa yang kita bisa lakukan langkah yang kedua? Yaitu lihatlah, setelah kita melihat diri kita, yang kedua adalah lihat setiap orang kita ini unik. Satu-satunya. Istimewa, dia edisi terbatas, limited edition. Saudara, suamimu limited edition, istrimu limited edition, ya, anakmu limited edition. Dia nggak akan pernah ada lagi orang seperti itu, saudara. Tidak, saudara. Saya edisi terbatas, saya istimewa. Saudara, kalau sebuah pabrik memproduksi sebuah barang, ketika dia memproduksi dengan jumlah yang terbatas, biasanya mengapa saudara? Apa alasan sehingga jumlahnya itu terbatas saudara? Biasanya ini dikejar-kejar oleh orang-orang berduit saudara ya. Misalnya mobil merek ini di dunia cuma 100, yang punya duit kejar-kejar itu. Saya mau tanya, kenapa sih sampai ada orang rebutan hanya demi itu doang saudara? Kenapa saudara? Spesial. Apalagi saudara, kenapa saudara? Hah? Punya keunggulan. Udah pasti akan jadi langka, betul ya? Udah pasti saudara. Pasti dia kalau mobil punya kecepatan tertentu, ada hal-hal yang tidak ada pada mobil yang lain, dia ada di situ begitu ya. Dia produksi terbatas. Kalau ada orang kaya bilang begini, saya kasih uang berapa? 50 miliar, tolong produksi. Kamu perlu berapa? 100, bisa gak jadi 101? Kira-kira pabriknya mau buat gak saudara? Nggak mau saudara. Kalau sudah limited ya limited saudara. Nanti tunggu kalau aku buat lagi gitu ya. Tidak saudara. Kalau dia begitu maka semua akan ojor-ojoran datang. Bisa ternyata 50M kasih, gua kasih juga nih. Cetak lagi ya. Saudara, edisinya terbatas. Karena dia istimewa. Saudara kasih Tuhan. Kalau yang pertama tadi, kita diajak memandang diri kita seperti Allah memandang diri kita. Kita ini unik. Unik bukan karena kita berbuat sesuatu saudara. Tapi karena Allah menaruhkan pada diri kita sehingga kita unik, istimewa. Tapi hari ini saudara yang kedua ini mari kita belajar. Lihat pada diri orang lain. Mereka pun unik, mereka terbatas. Kalau secara umum manusia diciptakan Tuhan dengan unik dan terbatas. Yang kedua ini dari 1 Korintus pasal 11 kita melihat. Ternyata saudara, setelah kita percaya kepada Kristus, kita akan diberikan karunia rohani oleh Allah, oleh Roh Kudus. Itu menambahkan engkau menjadi makin istimewa, makin unik saudara. Saudara, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi ada 3 hal yang dijelaskan di dalam firman ini. Bahwa setiap orang punya peran dan fungsi yang berbeda dalam tubuh Kristus. Lalu yang kedua, setiap orang diberikan karunia yang berbeda-beda oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, kasih adalah yang terutama.
Allah Roh Kudus memberi karunia kepada orang percaya. Dia bisa beri satu, dia bisa beri dua. Kepada yang A dia bisa beri dua, tapi yang lain dia bisa berikan satu. Allah Roh Kudus memberikan. Semakin orang itu semakin giat di dalam melayani Tuhan dan dia bertanggung jawab. Saudara, saya percaya Allah pun akan memberikan kemampuan yang lebih untuk dia. Karunia rohani. Saudara, kita setelah percaya kepada Tuhan Yesus, ternyata kita semakin istimewa dibuat Tuhan. Semakin unik dan antik dibuat Tuhan. Saudara punya talenta, punya keterampilan, punya kemampuan. Lalu ditambahkan Tuhan lagi dengan karunia rohani. Ini membuat kita semakin istimewa di hadapan Tuhan. Saudara, ada orang berkata bahwa satu brand mobil, saudara, itu sebenarnya adalah sebuah hasil evaluasi secara berkala, bisa mungkin bertahun-tahun. Bagaimana mesin yang zaman dulu dia buat, dia akan terus rombak, revisi, ditambahkan. Sampai brand daripada mobil ini semakin lebih canggih dan lebih hebat. Saudara, kita pun demikian. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah berikan kita keunikan. Setelah kita percaya kepada Tuhan, Tuhan berikan lagi karunia, semakin kita istimewa di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita baca Yohanes 15 ayat 16, saudara. Apa yang dikatakan Tuhan di dalam bagian ini? Kita baca bersama 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bagian ini? Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita dipilih oleh Dia dan dipilih untuk ngapain? Untuk melayani. Dipilih untuk ngapain? Untuk kita menghasilkan buah. Dan buah itu adalah bicara soal buah yang kekal, saudara kasih Tuhan. Di sini kita bisa melihat bagaimana setiap kita, saudara, diarahkan oleh Tuhan supaya memiliki tujuan hidup. Tujuan kita diselamatkan, tujuan kita dipilih oleh Tuhan adalah supaya kita menjalankan rencana Allah di bumi ini dan kita dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Dan untuk memperlancar itu semua apa, saudara? Tuhan memberikan kita karunia rohani. Supaya semua rencana Allah dapat terlaksana di muka bumi ini. Tuhan berikan, Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan. Semakin ditambahkan Tuhan, kita semakin istimewa di hadapan Tuhan. Saudara, suatu kali saudara ada seorang pelukis, saudara. Ya, dia hendak melukis dengan ukuran yang sangat besar. Dan dia memutuskan bahwa lukisan ini hanya satu dan dia tidak akan buat yang lain. Saudara, dalam perencanaannya pelukis ini akan menaruhkan ya gambar yang secara warna memiliki goresan-goresan yang penuh makna. Sehingga ketika dia menggoreskan warna itu di kanvas yang ada, saudara, dia itu melakukannya dengan kehalusan yang luar biasa, kehati-hatian yang luar biasa. Karena dia menaruhkan ada hal yang istimewa di dalam sana. Dia menaruhkan hal yang unik di dalam sana. Dan dia berharap bahwa setiap orang yang melihat lukisan ini, mereka akan mendapatkan satu pelajaran ataupun sesuatu yang berbicara untuk menuntun kehidupan orang lain. Saudara, saya mau mengibaratkan begini, saudara. Bahwa ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya mengibaratkan seperti seorang pelukis terhadap lukisannya.
bahwa Tuhan itu menciptakan kita. Di dalam rancangan Dia ada keistimewaan yang ditaruhkannya kepada kita. Keunikan di dalamnya. Keunikan dan keistimewaan itu gak bisa digantikan oleh orang lain. Gak bisa, saudara. Gak bisa digantikan orang lain. Tidak bisa diperankan oleh orang lain. Tidak bisa diisi oleh orang lain. Kalau sebuah drama, saudara. Lalu tiba-tiba di hari hanya pemainnya jatuh sakit, saudara. Saya yakin sutradaranya paling pusing di acara begituan. Siapa yang akan menggantikan nih peran drama ini? Orang yang penting dia sakit. Saudara ini kasih Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kita. Di dalam keunikan dan keistimewaannya. Itu menyebabkan gak ada yang bisa gantiin. Saudara, suami saudara istimewa. Gak ada yang bisa gantiin dia. Gak ada orang model seperti dia, saudara. Ayo, yang punya suami, yang ada suami istri duduk, lihat tuh suamimu. Ini satu-satunya di dunia, gak ada yang bisa gantiin dia nih. Ya, yang punya istri juga lihat. Mau secerewet apapun istrimu yang membuat kamu gimana begitu ya. Dia cuma satu-satunya di dunia. Gak ada yang bisa gantiin dia. Saudara, saya sangat terasa, saudara. Ketika mama saya dipanggil pulang, saudara. Gak ada yang bisa gantiin dia. Ketika papa saya meninggal, saya makin sadar bahwa gak ada yang bisa gantiin dia. Di suku kami, kalau orang tua meninggal, dan kalau saya anak laki-laki paling besar, maka saya dan keluarga dan pasangan saya, kami itu secara silsilah diangkat jadi orang tua walaupun saya punya kakak. Dan saya harus berperan sebagai orang tua terhadap saudara-saudara saya. Saya bilang sama mereka, saya gak akan pernah bisa menggantikan posisi mama sama papa. Itu mengapa pada suatu kali kakak saya bilang, aduh kangen ya sama mama ya masakannya. Pak mungkin saya bilang sama Eli, masakin kayak mama saya, kirim ke Medan. Saya bilang gak bisa. Suatu kali kakak saya kangennya sama papa. Saya bilang saya tidak akan bisa. Saudara, jenis orang yang ada bersama dengan kita, termasuk diri kita, itu limited edition, saudara. Gak ada yang bisa gantiin. Ya, kau istimewa, aku istimewa, dia pun istimewa. Yuk ngomong sama pasanganmu, sama sebelah kiri kanannya lah kalau gak ada pasangan. Aku ini istimewa, kau pun istimewa. Coba ngomong saudara. Saudara ya, aku istimewa, kau istimewa. Saya limited edition, kamu pun limited edition. Ya, nggak ada orang seperti ini, saudara. Itu mengapa, saudara yang kasih Tuhan, bagi orang-orang yang beruntung punya uang barangkali, ketika dia kehilangan tokoh yang dia idolakan, termasuk keluarganya, orang tuanya, apa yang dia lakukan, saudara, untuk mengenang, menggantikan? Dia buat apa? Patung. Betul? Untuk memberikan hormat, kenangan, inilah orang yang kukasihi, yang kuhormati. Gak ada yang bisa menggantikan. Saking istimewa dan uniknya kita, tidak ada yang bisa menggantikan diri kita. Tidak ada yang bisa menggantikan peran kita. Gak ada, saudara. Saya segini-gini, saudara, gak ada orang di dunia seperti saya. Felix seperti ini, gak ada orang seperti Felix. Cuman satu-satunya di dunia begini. Ini edisi terbatas nih. Ya. Hans tuh, itu edisi terbatas itu. Nggak ada yang beginian itu Maria. Nggak ada, udah habis stok. Bukan nggak habis, nggak ada stoknya lagi, udah habis. Tuhan ciptakan cuma satu di dunia model dia. Ya. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi mari saudara yang kasih Tuhan, di dalam kita mengenal keunikan ini, mari kita melihat diri kita. Sekalipun kita punya kelemahan, tapi Tuhan juga kasih kita kelebihan. Mari kita lihat diri kita berharga bernilai di hadapan Tuhan. Mari saudara, hargai diri kita, hargai orang lain. Kenapa? Karena dia edisi terbatas.
Enggak ada lagi orang seperti ini. Itu mengapa saudara, kadangkala dalam komunitas ibadah seperti ini saudara ya, dalam sebagai anak Tuhan. Ketika salah seorang teman kita dipanggil Tuhan lebih dulu. Kita teringatkan, dulu dia biasanya duduk situ. Dia dulu di situ. Dia biasanya gini. Dia begini. Betul saudara ya. Ada nggak yang bisa gantiin? Nggak ada. Walaupun dibilang, dia punya kakak, dia punya koko. Nggak bisa, dia perankan. Orangnya cuma begitu satu di dunia. Biarlah dengan demikian kita makin menghargai. Seperti seorang kolektor saudara, saya tutup. Seperti seorang kolektor saudara. Orang kolektor barang-barang antik, dia akan ngapain saudara barang-barang antik itu? Dia apain dia saudara? Dia akan jaga, dia akan rawat. Betul saudara ya? Kenapa saudara dia beli? Karena harganya mahal, antik, unik. Supaya terus itu ada, dia harus rawat dan jaga. Hari ini kita semua unik, kita semua edisi terbatas, mari saling menjaga. Karena dia cuma satu-satunya di dunia. Yang hari ini gak ada pasangannya di sini, nanti sampai rumah bilang sama dia, kau edisi terbatas. Kau perlu dirawat, kau perlu dijaga. Ya, hari ini ketemu sama anaknya bilang, anakku kau edisi terbatas, kau perlu dijaga, kau perlu dirawat. Orang tua kita, saudara, selagi dia masih hidup, dia edisi terbatas. Gak ada orang seperti dia lagi. Biarlah kita merawat dan menjaga dia. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berdaulat membuat kami menjadi ciptaan yang unik dan istimewa. Biarlah sikap kami tampak dari bagaimana kami menjaga dan memelihara setiap kami yang unik dan terbatas ini. Kami berperilaku bersikap yang baik, menjaga, melihara kepada pasangan kami, kepada anak kami, kepada rekan kami, kepada sahabat kami, kepada saudara seiman kami. Kami mungkin bisa berbeda kulit, berbeda rambut, berbeda gaya, dan banyak hal yang berbeda. Tapi kami tahu cuman dia satu-satunya di dunia. Kalau Tuhan memberikan di depan kami barang yang antik, yang unik, yang spesial, yang istimewa, tolong bantu kami Tuhan, supaya kami belajar bagaimana mengasihi, menjaga, merawat dia. Kami tahu barangkali kami pun menjadi antik bagi orang lain. Tapi kami kalau hari ini ada dan berada, itu pun pastikan ada karya Tuhan yang membuat dia menjaga dan memelihara kami. Terima kasih, sempurnakan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.